Jadi mayoritas yang terbesar dari 200 itu adalah perusahaan ya, bukan perseorangannya. Alasannya karena sederhana, yaitu skala kewajiban pajak yang besar besar umumnya belum muncul dari aktivitas korporasi. Untuk kategori perseorangan jumlahnya ada, tapi porsinya relatif kecil. Dari 201 penunggang pajak yang besar, sejak tadinya 200 ada 201. Mungkin satunya dia nih, gue nggak pajak loh. Hingga September terdapat 84 wajib pajak yang telah melakukan pembayaran atau angsuran dengan total nilai 5,1 triliun. Ini akan kita kejar terus sampai akhir tahun udah clear lah. Yang jelas mereka nggak bisa lari lagi sekarang. Sampai sekarang saya belum diajak diskusi dan saya nggak tahu seperti apa. Tapi kan kalau sekarang Pak Anggito pergi kan, mungkin wamen baru nggak ada kali ya. Saya nggak tahu. Saya akan usulin saya aja yang megang dua-duanya, pajak sama bea cukai, biar kita bisa beresin langsung cepat gitu. Baru mau ngusulin ya. Oh, ya, ya pada dasarnya akan kita dorong mereka untuk mengoptimalkan semua PNBP yang bisa mereka peroleh gitu. Ini susah karena kementerian lembaga yang ngerjain kementerian lembaga kan. Tapi yang jelas kita akan monitor dan kita peringatkan kalau terlalu rendah. Itu relatif insignifikan, cuma 1% dari dividen. Jadi kita anggap kita nggak bergantung ke transfer dari Danantara ya. Sesuai dengan undang-undang, jadi nggak besar-besar amat. Mungkin dalam waktu dekat jangan ditargetkan mereka ngirim apa ke negara dulu. Kita targetkan aja biar mereka hidup dulu, biar bisa investasi besar dan bisa tumbuh itu. Nanti kalau udah mulai berfungsi dengan baik, tumbuh dengan baik, baru kita incar tuh yang 1%. Untuk sekarang sih kami tidak targetkan, di tahun depan juga nggak ada tuh di anggaran kami. Biasa nanti yang berpikir lebih keras untuk kerja, jadi yang kerja mereka yang kerja lah, gue bagian makan. Gimana supaya kebijakan lebih sinkron dan dampaknya lebih optimal ke perekonomian. Dan ini serius, kami betul-betul satu sinergi lah. Pak Ferry itu sama saya udah lama, temannya udah 20 tahun lebih lah kenal baik. Dia researcher, saya researcher juga dulu. Kalau diskusi kadang-kadang di WC tuh. Ya gitulah. Kadang-kadang gitu, jadi gitu ya. Bingung kan lo? Sambil diskusi ya, kalau habis rapat, habis di simposium di sana ngobrol gimana di situlah. Kadang-kadang seminar gitu. Jadi kami dengan Bank Sentral dekat dan kebijakannya akan amat sinkron ke depan. Kita akan menjalankan kebijakan kita masing-masing secara optimal dalam ruang wewenang yang kita punya masing-masing. Terus yang kedua apa? P2SK. Apa? Nggak ke keuangan lagi. Oh itu kayaknya kalau untuk LPS nggak ke DPR, kalau ditentukan pun ke sana. Tapi kalau nggak dirubah juga otomatis 2 tahun lagi ke sana. Untuk keuangan seperti apa dampaknya? Bagus, kerja kita lebih sedikit. Jadi bukan gitu, yang penting adalah gini, Bank Sentral akan fokus pada kegiatan sesuai dengan wewenangnya. Kami juga akan sesuai dengan wewenangnya, sesuai dengan kami, sesuai dengan undang-undang. Kira-kira itu. Nggak ada laporan ke saya, itu kan saya naruh uang aja di sana, habis itu suka-suka banknya. Nggak ada, nanti kapan-kapan kita intip, tapi nggak ada kewajiban melapor ke kita. Kalau Anda taruh deposito di bank, banknya suruh lapor ke Anda nggak kan kira-kira? Sama seperti itu juga. Cuman saya uangnya sekarang banyak, saya taruh jeder. Kan kita monitor, belinya di mana. Tapi nggak harus lapor, suka-suka dia. Ya tapi kalau ngelanggar yang itu ya kita marahin gitu. Kan saya pengawas Danantara juga. Kuat loh.